Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita coba gali lebih dalam bab 6 dari buku Change, karya Damon Centola. Bab ini fokus ke apa yang dia sebut infrastruktur penularan sosial gitu ya. Betul. Intinya sih gimana ide atau perilaku itu menyebar lewat hubungan antar manusia gitu ya. Iya, sederhananya begitu. Nah, yang menarik nih, sumber Andas ini agak menantang gagasan umum ya kan? Kita sering dengar kalau koneksi yang sekilas tapi banyak, itu penting buat sebarin info. Iya, teori ikatan lemah itu kan populer sekali. Tapi bab 6 ini bilang kalau perubahannya lebih rumit, lebih berisiko, kita justru butuh yang namanya jembatan lebar. Agak beda ya dari yang biasa kita dengar. Tepat sekali, gagasan kekuatan ikatan lemah dari Granovetter itu memang hebat untuk katakanlah informasi baru yang simple. Tapi, ya itu, sumber ini menyoroti batasannya. Kalau yang perlu disebar itu bukan cuma info, tapi perilaku baru yang mungkin orang ragu-ragu atau adopsi teknologi yang kompleks. Nah, infrastrukturnya beda. Disinilah konsep jembatan lebar, koneksi yang lebih tebal, lebih berlapis antar kelompok jadi sangat krusial. Coba kita bedah ya perbedaannya. Oke. Biar gampang kita mulai dari yang sering didengar dulu aja. Jembatan sempit. Misalnya ada dua tim di kantor, tim teknik sama tim penjualan. Kalau kata Centola, cuma ada satu orang dari teknik, sebut aja Isabella, kenal satu orang di penjualan, Selin. Nah ini jembatan sempit. Betul, satu koneksi tunggal antar kelompok. Ini kan seperti Anda bilang tadi, mirip ikatan lemah Granovetter. Sangat efisien kalau cuma buat nyebar berita atau info baru. Cepat gitu lompatnya dari satu grup ke grup lain. Iya, kecepatannya itu unggul. Tapi perlu diingat, fokus Granovetter itu lebih ke informasi sederhana. Sumber ini nunjukin, waktu kita ngomongin penularan yang kompleks, yang butuh yakin, butuh percaya, atau ada resiko, nah jembatan sempit ini rapuh. Ada dua masalah utama yang dibahas di buku. Kredibilitas sama koordinasi. Oke, kredibilitas dan koordinasi. Gimana tuh maksudnya? Gini, tim penjualan mungkin dengar soal teknologi baru dari Selin, yang dengar dari Isabella, tapi apa mereka langsung percaya? Cukup nggak satu suara aja buat meyakinkan semua? Terus, gimana mereka mau gerak bareng buat adopsi teknologi itu? Nah, di sini jembatan sempit kurang kuat. Oke, paham. Jadi kalau jembatan sempit, itu cepat tapi rapuh untuk hal rumit, terus solusinya apa menurut Centola? Disinilah dia masuk dengan ide jembatan lebar ya. Tepat. Kalau pakai contoh tadi gimana jadinya? Isabella sama Selin nggak cuma kenal berdua aja. Betul. Bayangkan, bukan cuma mereka berdua. Tapi mereka dan teman-teman setimnya itu aktif bangun banyak hubungan silang antar tim teknik dan penjualan. Mungkin ada proyek bareng, ada sesi sharing, atau ya sekedar makan siang lintas tim gitu. Oh, jadi hubungannya nggak cuma satu benang tipis, tapi kayak jaring ikan yang rapat gitu ya, antar kedua kelompok. Itu jembatan lebar. Persis. Dan ini mengubah dinamika penularannya secara fundamental. Masalah kredibilitas tadi itu bisa teratasi. Kenapa? Karena anggota tim penjualan jadi punya banyak saluran buat lihat dan dengar soal teknologi baru itu. Nggak cuma dari satu orang. Jadi bisa observasi langsung, bisa tanya dari banyak orang di tim teknik ya? Iya, ini bangun kepercayaan yang jauh lebih solid. Terus yang kedua, masalah koordinasi. Kalau banyak anggota tim saling terhubung lintas kelompok, mereka bisa lihat reaksi teman-temannya, bisa diskusi bareng, akhirnya bisa ambil keputusan adopsi secara kolektif. Jadi resiko individunya terasa lebih kecil ya, karena ditanggung bareng-bareng? Nah, itu dia. Jadi ini bukan lagi sekedar transfer info, tapi memfasilitasi perubahan perilaku bareng-bareng. Wah, menarik. Ini berarti nggak cuma berlaku di konteks kantor aja ya? Prinsipnya bisa lebih luas lagi dong. Tentu saja. Contoh yang diangkat di buku ini kan soal gerakan sosial ya, Black Lives Matter, terutama pasca Ferguson. Itu gimana jembatan lebar main perannya di Twitter waktu itu? Iya, itu contoh yang kuat sekali. Jadi menurut analisis Centola, yang terjadi itu adalah terbentuknya banyak koneksi ganda, yaitu tadi jembatan lebar, antar kelompok-kelompok percakapan di Twitter yang tadinya mungkin agak terpisah. Oh, jadi bukan sekedar tagar viral lewat satu orang ke banyak orang lain gitu ya? Bukan sekedar itu, lebih
Lebih dalam lagi, terjalin hubungan yang lebih kuat antar komunitas pengguna. Jadi ada aktivis, warga biasa, media, kelompok lain, mereka jadi lebih terkoneksi secara berlapis. Nah, perubahan infrastruktur jaringan ini yang memungkinkan koordinasi pesan jadi efektif, bisa bangun narasi bersama yang kuat, bisa saling menguatkan antar kelompok. Oke, jadi itu yang bikin gerakannya lebih solid dan bertahan lama ya, bukan cuma tren sesaat. Bisa dibilang begitu, jembatan lebar memfasilitasi mobilisasi yang terkoordinasi. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari bab 6 ini, pesannya kuat banget ya. Lupakan deh, ide kalau sekedar nyebar info seluas-luasnya lewat koneksi dangkal itu cukup buat perubahan besar yang rumit. Betul. Sumber Anda ini jelas menunjukkan untuk hal-hal yang kompleks, kayak mengubah kebiasaan organisasi, adopsi inovasi baru, atau bangun gerakan sosial, kita butuh fondasi kepercayaan dan koordinasi. Dan fondasi itu ya dibangunnya lewat infrastruktur jembatan lebar antar kelompok. Kecepatan jembatan sempit memang oke, tapi untuk hal yang butuh komitmen, ketebalan hubungan di jembatan lebar itu jauh lebih penting. Oke, poin yang sangat jelas. Nah, mungkin sebagai penutup diskusi kita nih, bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan. Coba deh perhatikan jaringan sosial Anda sendiri, di kantor, di komunitas, atau di pertemanan. Ada nggak jembatan lebar yang nyambungin kelompok-kelompok berbeda di sana? Seberapa kuat jembatan itu? Dan yang mungkin lebih penting, gimana ya caranya kita bisa secara sadar ikut memperkuat atau bahkan bangun jembatan lebar baru untuk mendukung tujuan bersama atau perubahan positif yang kita anggap penting? Pertanyaan reflektif yang bagus sekali untuk menutup sesi kita kali ini. Terima kasih banyak atas diskusinya. Sama-sama.